sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah bisa ketemu sama kalian di pagi hari ini. Emang pagi ya? Pagi? Karena tadi malam kecapean, aku tuh dari setengah 10 atau setengah 11 tidur, bangun, berdoa, tidur lagi, bangun lagi, berdoa lagi. Sampai ini tadi jam 6 sore, jam 6 pagi baru bangun. Dan ini syutingnya jam 7.30 edisi siar yang ke-5 Oktober 2020. Selamat pagi untuk yang nonton ini pagi, selamat siang juga, selamat malam juga. Tapi kebanyakan yang nonton segmen Cermal ini sudah bisa dipastikan kebanyakan malam. Karena pasti tayangkannya pasti di atas jam 7 malam. Ya entah jam 7 sampai jam 12 malam gitu biasanya masih tayangkannya ya. Mas ucapkan dulu selamat berjumpa kembali bersama Mas Teh di kesempatan malam hari ini. Untuk yang punya Indonesia sama luar negeri, para subscribernya Mas Teh semua tanpa terkecuali ya. Hello YouTube YouTube dengan subscriber yang luar biasa. Meskipun ada sebagian orang yang anggap YouTube lu masih kecil, YouTube lu masih begini. Kalau buat saya, subscriber itu bukan soal jumlah. Subscriber itu bukan soal jumlah, tapi oke, mungkin kalian berpikir kalau subscribernya kecil, pendapatannya kecil. Sorry, karena saya tidak berfokus ke situ. Saya tidak berfokus untuk maksudnya begini, mencari uang dengan jumlah subscribernya harus banyak, uangnya banyak. Kalau Mas Teh enggak, wes. Ya Allah memberi subscriber segini, berarti memang Allah segini ngasihnya. Terus ngasih gaji segini, berarti memang Allah segini gajinya. Gitu aja. Nggak ada tujuan lain yang. Kalau mau viral, Mas Teh mau gila ya, mau meramal, mau menebak sesuatu, misalnya seperti itu, pasti viral, cepet rame. Cuma sayangnya, Mas Teh nggak pengen itu, Mas Teh nggak minta itu. Dan ada sebagian orang yang berpikir kalau kenapa Mas Teh nggak ngelakuin hal kayak gitu aja supaya cepet dapat rezeki, apalagi lagi pandemi kayak gini. Terus Mas Teh bisa cepet dapat duit kan untuk beberapa hal yang harus Mas Teh lakukan. Ya namanya hidup guys. Kalau buat saya sih yang terpenting saya tetap berprasangka baik sama orang, berbuat baik sama orang, berguna untuk orang lain. Perkara ada rezekinya cuma sedikit ataupun mendapatnya memang cuma segitu, ya memang segitu dapatnya gitu loh. Kalau Mas Teh itu maaf teman-teman, lagi kemarin kan aku job. Aku kalau ngantuk, aku bawaannya ngerokok terus. Jadi aku hajar rokok terus. Ini di sebelah sini lukanya udah mulai timbul. Tapi tadi malam aku minum obat yang dibawain sama Mas Taufik itu. Jadi alhamdulillah sudah tidak terlalu sakit. Ada sebagian orang yang sampai bilang ke Mas Tulus, ada salah satu YouTuber yang mengajak Mas Teh untuk berkolaborasi. YouTuber yang cukup besar, nggak terlalu terkenal tapi subscribernya sudah sangat banyak, jauh di atas saya, jauh banget. Anggaplah bisa 10 atau 20 kali lipatnya saya lah istilahnya subscribernya. Cuma di situ saya suruh menerawang, suruh ngeramal, suruh begini dulu. Waktu saya masih 1000 sekian saja, ada salah satu artis malahan yang telepon. Tulus masih ingat sama saya enggak? Oh gimana kak? Boleh. Saya tahu kamu ya, cerita kamu sudah lama waktu. Jadi dia itu salah satu MC. Beliaunya ini salah satu MC di ajang pencarian bakat. Dan dulu kan Mas Teh ikut ajang pencarian bakat ya. Waktu itu Mas Teh ikut program, itu udah pokoknya salah satu ajang pencarian bakat. Dan beliau ini MC-nya. Dan beliau sangat tertarik dengan apa yang Mas Teh sampaikan. Mas Teh sering bilang,
Aduh ya Allah. Maaf teman-teman, maaf. Mas Teh sering sampaikan begini, terus setiap kita mau ikut ajang tuh kan kita diindep dulu ya, kita ditanya, kamu punya kemampuan apa selain bernyanyi, selain menari dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang nih saya kalau lagi indep tuh mata saya kemana-mana gitu loh lagi. Terus orang krunya suka ngomong yang, kamu ngeliatin apa? Gitu-gitu. Terus akhirnya mereka nembak yang, oh kamu bisa ngeliat sesuatu, katanya gitu. Nah akhirnya diindep, disampaikan ke tim MC. Nah kebetulan beliaunya ini, MC ini memiliki program di YouTube-nya dan membahas sesuatu yang gaib-gaib juga terkadang gitu ya. Sayangnya yang dia minta itu saya untuk meramal. Kalau sebenarnya begini teman-teman, kalau hanya untuk melihat rumah kemudian ada apanya itu bisa ya. Terus kalau untuk ini, cuma kalau untuk meramal saya sudah tidak boleh lagi melakukan itu. Toh sekarang nggak meramal saja, kadang-kadang apa yang masih sampaikan itu betul, sorry. Ini kenapa ya mikrofon gue? Kadang-kadang tuh apa yang Mas Teh sampaikan kesampaian semua dan banyak yang, Mas Teh, semuanya terjadi loh apa yang Mas Teh sampaikan itu. Wow, aku langsung yang astagfirullahaladzim. Sebenarnya bukan gini ya, itu bukan karena Mas Teh yang ini, tapi memang pada dasarnya, kok bunyi sih lu? Gue lagi mau kerja. Jangan gangguin gue, asik. Ngomelnya sama mikrofon. Intinya di sini Mas Teh hanya ingin menikmati proses saja. Menikmati proses yang Allah berikan, yang Allah kasih ke Mas Teh, ya prosesnya seperti ini, ya sudah seperti ini saja. Nggak mau muluk-muluk begini, terus mau itu, begini, begitu, jadi ini, jadi itu. Mas Teh sudah nggak mau terlalu bermuluk-muluk banget di arah ini ya. Kalau ada rezekinya berarti Allah ngasihnya segini. Kalau nggak ada rezekinya berarti Allah belum kasih rezeki. Hanya seperti itu saja. Untuk mencari ketenaran dalam dunia itu tuh jujur Mas Teh udah ndak gimana ya. Sekarang begini teman-teman, kalau memang Allah memberi saya rezeki dan itu bisa bermanfaat buat orang, bisa dititipkan ke saya, terus siapa tahu di situ saya bisa membantu orang, nggak masalah. Cuman saya takutnya, jujur dulu Mas Teh pernah dalam posisi yang lumayan, posisi yang enak dalam dunia itu, dan sayang sekali Mas Teh tidak bisa memanfaatkan hal ini gitu loh. Dan Mas Teh justru terjerumus dalam hal-hal yang nggak benar. Jujur dulu sampai punya beberapa mobil dulu Mas Teh itu. Cuman Mas Teh nggak menyampaikan ke kalian. Cuma ya kenapa sekarang saya bisa banyak belajar menjadi orang yang kuat, banyak belajar menjadi orang yang pernah merasa benar lebih tepatnya. Dan saat ini Mas Teh sudah sangat belajar untuk menjadi lebih baik. Kenapa? Karena Mas Teh dulu pernah sangat-sangat gagal sekali, gagal membimbing diri sendiri. Oke, dalam segi keluarga tetap keluarga terbantu, justru keluarga baik-baik saja dan posisinya terangkat seperti itu. Cuma sayangnya meskipun saya sayang terhadap keluarga saya, berjuang semuanya untuk keluarga saya, sebagian besar uangnya habis untuk biaya pengobatan waktu itu ke mama. Tapi di sisi lain bukannya saya mengerti kalau Allah sedang menegur saya di situ. Saya semakin berontak dan saya semakin bahaya waktu itu. Nah, disitulah kenapa sekarang Mas Teh sampai ada masalah dengan salah satu manajemen artis yang begini. Jujur Mas Teh itu enggak mau lagi jadi orang terkenal sudah. Kalau toh terkenalnya itu untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk membantu orang banyak, nggak apa-apa. Cuma kalau sekedar nanti justru aku takut pribadiku sendiri takutnya itu apa? Aku tuh belum memiliki sesuatu bekal yang cukup untuk menangkis itu, ya. Dan kalian percaya atau tidak, di YouTube saja, hanya via YouTube, tadi pagi ada yang WhatsApp saya, kenapa nggak pernah aktif di WhatsApp? Loh, kamu awasi saya? Iya, saya awasi kamu. Nanti saya screen, saya taruh di story YouTube deh, biar pada paham. Saya tuh awasi kamu, WhatsApp kamu 3-3-nya nggak on tadi malam jam segini. Wow, saya jadi ngeri sendiri teman-teman. Ngerinya begini, kok ada orang yang begitu. Kalau saya sih mungkin bisa jadi ya, karena saya sayang ya saya perhatikan, saya awasi. Kamu tadi malam on jam segini misalnya. Cuma ini kan maaf ya, bukan siapa-siapa saya dan
Saya kenal sudah cukup lama juga, tapi tidak pernah intens. Dekat itu tidak, biasa saja. Tapi saya kaget tadi pagi dia WhatsApp saya, bilang kalau saya awasi, WhatsApp kamu tiga-tiganya nggak on. Saya dengan tegasnya saya ceplos, kamu ngawasin saya? Iya, saya awasi WhatsApp kamu tiga-tiganya. Saya langsung speechless, wow. Apa tujuan kamu seperti itu ke saya? Saya belum jawab, tapi saya sudah langsung syuting. Jadi saya tinggal dulu. Nanti kalau nggak percaya saya screenshot aja, saya taruh di history YouTube ya. Saya ucapkan selamat malam untuk seluruh subscribernya Mas Teh yang tadi ngomong apa sih, sampai mana sih gue? Intinya begitu teman-teman. Saya kalau diajak collab dengan beberapa orang, kalau collabnya untuk sesuatu yang baik, melihat apa di sini ada apa, mungkin saya masih bisa. Cuma kalau untuk bulan besok ada apa Mas Tulus, bulan kemarin ada apa gitu, itu saya masih takut. Saya tidak berani kalau dalam hal itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya tidak mau lagi mendapatkan ketenaran? Saya takut ketika nanti Allah mengaji saya ke ketenaran, memberi Allah saya kelebihan untuk terkenal lagi, saya seperti dulu lagi. Saya takut dalam hal ini. Jadi sudahlah, kalau saya boleh meminta, ketika Allah memberikan itu, asal bermanfaat buat orang, saya bisa membantu orang banyak, nggak apa-apa, Mas Teh terima. Cuma kalau hanya untuk mendapatkan itu, terus maaf Mas Teh cuma jadi sombong, di luar jalur lagi, maaf secara tegas Mas Teh minta sama Allah, mendingan nggak usah, wis kayak gini aja seadanya saja. Yang terpenting di sini Mas Teh cuma minta ketulusan. Mas Teh minta kasih sayang dari siapapun kalian. Mas Teh cuma minta disayang, diperhatikan, itu aja udah. Nggak minta, nggak minta duit banyak, nggak minta duit apa. Mas Teh, menjalani yang namanya pacaran dengan dia yang uangnya lebih banyak dan jor-joran ngasih uang, Mas Teh, alah itu udah bosen yang kayak gitu-gitu. Jadi buat apa lagi sih kita mau ngejar-ngejar kayak gitu gitu loh. Duit kita butuh, uang kita perlu, tapi selebihnya kita bawa mati uang itu, enggak kan? Aduh, Mas Teh mas sering dulu dapat apa dari pacar gini-gini. Udah kenyang, makanya saya sekarang tuh sudah mau meninggalkan itu. Saya pengen dapat orang yang benar-benar sayang sama saya, tulus sama saya, yang emang benar-benar dia beneran sayang gitu loh. Dan sorry kalau memang beneran sayang, ya buktikan, asik. Selamat malam untuk yang mungkin malam hari ini sedang mulai bekerja, sedang lembur, ya sambil dengerin atau nonton video ini sambil jaga. Ada, kalau si Taufik katanya bisa sambil jaga ya Nang ya. Jaga pamodar. Paling juga mampus lu di sono ya. Mas Ahmad Firdaus juga di sana, Pak Sam, semuanya. Mas Sujayadi juga ya. Pokoknya semuanya, Mas Fanan, ada Mbak Lady Sweet. Semua tanpa terkecuali saja ya. Sepertinya kalian itu beberapa orang yang memang suka menyimak program ini, dan mungkin kalau lagi dalam kondisi lembur ya bisa jadi karena ada pekerjaan yang tertunda, atau menggantikan shift teman yang lain, atau memang ingin menyelesaikan pekerjaan hari itu. Pokoknya untuk yang sedang lembur tanpa terkecuali, semuanya Mas Teh ucapkan selamat berlembur ya. Semoga diberikan kemudahan kelancaran selalu ya. Lalu untuk yang sudah mulai beranjak untuk pulang, untuk tidur di rumah, dan saat ini sedang dalam kondisi ya beristirahat di rumah lah Mas Teh. Saya udah capek seharian, dari kemarin saya jalan. Dari hari ini saya sudah jalan lagi. Kemarin lusa saya jalan lagi, sore pulangnya, bahkan saya pulangnya malam Mas Teh. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Apa yang saya tuju, apa yang saya minta, apa yang saya targetkan belum tersampaikan Mas Teh. Jadi jujur saat ini saya lelah Mas Teh. Lelah kenapa? Yang saya tuju kenapa tidak selalu berhasil, sedangkan saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai itu. Oke. Pekerjaan kalian itu bukan cuma hasil yang kalian harapkan, tapi keberkahan, barokah dari Allah itu penting, rahmat dari Allah penting, dan bekerja adalah salah satu ibadah. Mencari rezeki salah satu ibadah. Perkara kamu mendapatkan hasil dari rezeki dari bekerjamu, berugi dalam bekerjamu, tidak berhasil dalam bekerjamu, atau tidak mendapatkan target sesuai dengan maumu,
Kalau menurut Mas Teh yang terpenting kamu sudah mendapatkan pahala dari ibadahmu tadi, pahala dari bekerjamu tadi, ya. Termasuk keberkahan, rahmat dari Allah dan juga ya intinya pahala yang kamu dapat dari situ. Jadi ya seperti yang kita tahu kalau bekerja salah satu ibadah, ya. Jadi yang kerja di sana ibadah, yang kerja di sini ibadah, kita pun bekerja ibadah. Jadi semua bisa jadi ibadah ketika kita niatkan semuanya untuk jadi baik. Jadi jangan mengeluh meskipun hari ini belum, ya mungkin besok dapat ya. Pokoknya Mas Teh doakan terus untuk yang belum memiliki rezeki hari ini, semoga Allah limpahkan rizkinya. Untuk yang belum tersadar apabila sedang menjalani kesalahan, semoga lekas tersadar. Dan untuk merubah dirinya untuk lebih bersyukur lagi terhadap Allah. Kalau memang mungkin hari ini belum tersampaikan, mudah-mudahan besok disampaikan. Amin ya Allah. Dan lelah kalian berbuah berkah dan juga pahala. Amin. Selamat malam lagi untuk yang mungkin sudah dalam rumah lagi. Jadi kalau pasti suka bilang di kamar, selonjoran, mungkin sambil gendong anaknya ya. Untuk yang sudah memiliki putra atau putri, sambil digendong anaknya sambil nonton Mas Teh, dilus-lus ya kan. Pulang kerja ngeliatin anaknya, ngeliatin rumah, ngeliatin aduh posisi gimana, keadaan gimana, semakin menanjak atau semakin turun, semakin baik atau semakin jelek, semua difikirkan. Anakku besok mau bayar apa, anakku besok mau ini, anakku besok mau itu. Aduh, isi kepala orang yang sudah berumah tangga ini pasti macam-macam ya. Entah yang bekerja istrinya atau suami istri bekerja, atau suaminya saja yang bekerja, sudah pasti, Pak, besok bayar ini. Oh iya, mikir lagi nih, duit dari mana nih ya. Pak, besok bayaran sekolah, Pak, besok ujian, Pak, besok bla 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 bla. Dia pasti isi kepalanya tuh sudah menyabang-nyabang kemana-mana. Karena ya semoga setelah memiliki anak, kalau misalnya mungkin masih pacaran atau masih menikah yang baru belum punya anak, mungkin kita akan berpikirnya sedikit lebih ekstrim ya, abstrak daripada sebelumnya. Banyak orang yang sudah menikah pun tapi pikirannya masih mau semaunya sendiri, masih mau seenak kudelnya sendiri tuh banyak ya. Masih gila-gila game, masih gila-gila mikir apa, mikir ini, mikir itu. Belum bisa fokus ke anak dan istrinya. Sebenarnya nanti sih suatu ketika akan mengalir sendiri naluri itu. Naluri sebagai seorang ayah itu akan mengalir sendiri. Tapi dalam segi ini masih banyak orang yang belum merasa sadar dengan apa yang sudah mereka lakukan. Masih banyak menyakiti orang lain, masih banyak mengabaikan orang lain. Terus dia tuh gak sadar kadang-kadang nih begini kita mengabaikan perasaan orang lain. Kita tidak sadar kalau kita menyakiti orang lain. Dan karena kita ini orangnya cuek, karena kita ini orangnya jutek, kita akan fine-fine aja. Bodo amat, saya gak seperti itu kok. Emang saya begini orangnya. Selalu beranggapannya seperti itu. Dan sekali lagi tidak pernah ada perubahan. Yang kita tanam hari ini tuh yang kita tuai nanti loh. Jadi ya kalau bisa, jika memang ada sebuah kata yang memang begini kadang-kadang teman-teman, sebenarnya nih ya, setiap manusia itu memiliki kekurangan, memiliki sifat yang berbeda. Dan ketika orang lain sudah menyampaikan, hei lu tuh makan lu pakai tangan kanan jangan tangan kiri misalnya, tapi ternyata karena memang kamu kidal, kamu tetap menggunakan tangan kiri saja, terus menggunakan tangan kiri untuk makan. Terima barang pakai tangan kiri nggak sopan le, harusnya pakai tangan kanan. Dalam hati kecil dia sebenarnya begini, saya paham betul, iya ya salah ya, kok gue ngambilnya pakai tangan kiri sih. Sebenarnya begitu teman-teman, ada segi kesadaran di balik itu, tapi di sisi itu dia juga akan merasa untuk yang apaan sih, gue udah begini kok. Jadi menyangkal, dia terus menyangkal, dia menerima, memahami apa yang orang sampaikan, tapi dia sangkal itu kemudian tetap melakukan apa yang mau dia lakukan. Intinya gue ini freedom, gue ini bebas, gue tuh mau jadi apa aja bisa, gue tuh mau begini. Kamu belum pernah tahu ketika keadaan sudah menghimpit kamu sampai kamu menyadari itu. Jadi mumpung masih ada teman, masih ada saudara yang mengingatkan kamu untuk merubah caramu bersikap, caramu berperilaku, mumpung masih ada orang yang bermanfaat mengingatkan kamu. Sebelum waktu dan keadaan yang menyempitkan kamu dengan itu, kamu tuh sering ngerasa sebenarnya, oh iya ya, sifat saya begini ini sebenarnya ngerusak saya sendiri loh. Saya nyakitin orang, saya beginiin orang, saya jadi kurang begini, saya jadi gini. Jadi istri saya sering marah-marah, suami saya sering marah-marah, sahabat saya sering marah-marah.
Kenapa? Karena sifat saya yang seperti ini. Sebenarnya di sisi lain dia menyadari itu. Tapi di sisi lain lagi karena dia orang yang masa bodoh, bodoh amat tar aja deh. Bodoh amat emang gue begini orangnya. Nah ini dalam hal ini nih kita nggak pernah menyadari. Takutnya yang menyadarkan kamu bukan teman kamu lagi, tapi keadaan yang justru membuat kamu sempit. Dan saat itu kamu bisa jadi, mau ngapain ya gue? Oh iya gue salah ya? Oh iya gue ini ya? Jadi setidaknya kamu mengenal orang, mengenal sahabat, mengenal teman, seperti yang Mas Teh sampaikan setiap hari. Harus ada efek positif dari kalian berdua. Dari teman dapat hal positif, dari teman lagi dapat positif lagi. Take and give, mendapatkan sesuatu yang positif dari siapapun itu. Orang di sekeliling kalian. Ya, bukan untuk mengejar, hey guys, hai apa, kita happy, kita nongkrong, kita ngegame, kita jalan. Hidup bukan cuma di situ saja. Pendewasaan diri untuk menyelaraskan hidup kamu itu perlu. Mau sampai kapan kamu seperti itu? Terus-terusan di dunia kamu yang menurut kamu nyaman, dunia freedom kamu yang menurut kamu enak itu. Suatu saat kamu akan terjerat sendiri dengan keadaan. Buktikan omongan saya. Jika kamu tidak bisa berubah. Jadi dalam hal ini ketika kita sudah mendapatkan teman, karena begini teman-teman, ketika kita berkaca saja, kita belum tentu bisa melihat diri kita sendiri loh. Diri kita sendiri dalam arti di sini adalah sifat dan kelakuan kita. Di mata kalian mungkin ya ini saya, gue cakep, gue ganteng, gue cantik, gue hebat, gue bisa di titik ini sekarang. Hey, kalau kamu melihat kaca, kamu belum tentu melihat kesalahan dan kekurangan kamu sendiri. Tapi coba kamu melihat orang lain, kamu minta pendapatnya dia. Gue tuh kurang apa sih? Ya kamu kurang begini. Kamu meminta, kamu tahu, kamu paham, kamu mengerti. Oh iya benar sebenarnya, tapi kamu nyangkal. Gak akan jadi apa-apa kamu. Kamu sudah berkaca. Ya emang hidup gue begini. Lo liatin kaca, lo perhatiin. Gue begini orangnya. Sifat gue begini. Gue punya freedom, gue mau bebas. Gue gak mau ngurus orang, gue gak mau begini. Kalau gue cinta, ya gue cinta, tapi gue cuek misalnya. Hey, gue hebat, gue puas. Gue udah punya segalanya. Lu punya berapa, orang masih punya berapa. Yang perlu kita ingat tuh itu. Kamu merasa sudah stay pada posisi yang enak. Di atas kamu masih banyak orang lebih enak dari kamu. Jadi tidak bisa begini teman-teman. Makanya ada kata-kata jangan cepat puas. Tapi bukan berarti kamu harus terus kamu jadikan motivasi buat kamu jadi menggebu-gebu, bukan. Tetapi di sini adalah jangan cepat puasnya ini untuk sesuatu yang benar-benar membimbing kamu menjadi arah yang lebih baik. Kamu merasa, enggak lah, gue udah hebat, gue udah punya tabungan, gue udah punya ini, atau duit gue udah banyak di rekening, jadi gue harus bebas dong hidup gue harus puasin diri gue. Oke, fine, itu hidup kamu, cara kamu hidup. Tapi, apa yang kamu punya sekarang nih belum ada apa-apanya sama orang lain. Orang ada di atas kamu. Kamu punya tabungan 1 juta udah belagunya na'udzubillah, misalnya. Lah, di luar sana sudah ada yang punya deposito sampai 100 juta loh. Biasa aja, mereka diam-diam aja, gak pernah kayak kamu. Mereka tetap ingin bekerja, mereka tetap ingin. Jadi jangan cepat puas dengan apa yang kamu selesai, apa yang kamu rasakan sekarang. Terus bimbing diri kamu untuk menjadi lebih baik. Terus lakukan hal positif. Terima hal positif itu, masukkan ke dalam hati apabila bagus, perbaiki lalu jadilah orang yang berhasil. Itu yang penting. Keberhasilan ini sebenarnya sebuah gambaran di mana kita menikmati prosesnya. Senikmat apa, sepintar apa, sewah apa kita menikmati prosesnya. Jadi itulah hasil dari perjuangan kita. Ketika kamu sudah dibikin Allah gagal berkali-kali, kamu gagal, tidak berhasil dengan urusanmu, tidak berhasil dengan A-mu, dengan B-mu, tapi sekarang kamu masih stay di posisi yang sama. Buat saya kamu sudah terlalu bodoh untuk tidak menyadari kesalahan. Yang kamu lihat susah belum tentu susah. Yang kamu lihat enak belum tentu enak. Jadikan saja sebagai motivasi. Oh iya, saya sekarang karyawan. Kalau bisa tahun depan bismillah saya tabung uang untuk apa? Saya besok punya sendiri. Saya bukan karyawan lagi. Saya punya saya. Seperti itu terus posisinya. Dan ketika kamu sudah tahu celahnya, ketika kamu sudah tahu kesalahanmu di mana, titik rendahmu di mana, sebenarnya itu semua bersumber dari diri kita, guys. Jangan menyalahkan orang lain. Menyalahkan tempat, menyalahkan apa, menyalahkan siapa, menyalahkan uang, menyalahkan Allah misalnya. Tidak bisa di situ. Coba kamu berkaca.
Berkaca sama apa yang sudah kamu jalani kemarin, dan kemudian sekarang kamu jalani lagi tapi belum berhasil, itu yang harus kamu pelajari, itu yang harus kamu tahu. Di sini sebuah pelajaran yang cukup berharga adalah momen, adalah proses, adalah pengalaman. Itu yang luar biasa sebetulnya. Sehingga kamu tidak merasa cepat puas dengan apa yang sudah kamu terima sekarang. Terlalu merasa bebas. Ya. Orang-orang seperti ini nih ketika itu nanti menyesalnya setelah terjadi, setelah selesai, setelah menjadi, setelah hancur dia baru sadar. Karena orang-orang begini nih jarang menyadari kalau dirinya punya kekurangan. Yang menurut dia ya emang gue begini gitu. Akan bertingkah semaunya, akan bertingkah seenak udelnya. Saya ya begini, saya lagi bla 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 bla, jadi saya nggak mau bla 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 bla. Merasa hanya Allah yang mau, hanya Allah yang bisa menahan dia. Sama, saya persis memiliki sifat di mana ketika saya sudah sangat lelah dengan hidup saya, atau saya lelah menghadapi orang-orang ini, contohnya beberapa hari ini jujur Mas itu jarang sekali buka WhatsApp sebenarnya. Ya makanya sampai ada paparazzi yang ngawasin kalau kamu buka WhatsApp jam segini. Saya tahu 3 WhatsApp kamu itu 3-tiganya jarang on dan sebagainya, dan jujur memang betul. Dan begini teman-teman, ketika saya ini sama, ketika saya sudah merasa lelah dengan hidup saya merasa di titik terendah hidup saya tidak mau berkomunikasi dengan siapapun, saya menikmati kesendirian saya. Saya di kamar aja seharian, makan enggak, tidur, nonton YouTube, intinya saya tidak berinteraksi dengan siapapun. Orang telepon aja nggak akan saya angkat, mau keluarga saya sekalipun. Itu saya. Saya ingin menenangkan diri saya. Kalau saya seperti itu. Tapi ya besok ketika saya sudah merasa senang dengan pribadi saya sudah menyalurkan apa yang saya ingin lakukan itu, menurut saya besok ya sudah biasa lagi gitu loh kalau saya. Makanya jangankan orang lain, adik saya sendiri kalau saya sudah bilang, "Dek, aku lagi gak mau diganggu," sudah dia gak akan komentar. Sampai aku nanya lagi, "Piye le kabarnya sehat?" Baru nanti dia akan TikTok lagi dengan kakaknya. Dia sudah paham betul. Dia sudah mengerti betul mau saya. Tapi jujur, bukan berarti saya tipe orang yang ketika saya pengen sendiri, saya diam tuh saya merasa memanfaatkan itu untuk bodo amat dah lu begitu. Bukan. Demi Allah saya bukan tipe orang seperti itu. Ketika saya pengen diam, saya akan memilih diam, tapi saya tidak akan menyakiti siapapun. Saya akan bilang apa adanya. Toh lama-lama dia akan mengerti. Mas Tulus tuh bukan yang gak mau apa, tapi Mas Tulus pengen diam, pengen sendiri dulu. Cuman kayak gitu doang. Dalam hal apapun, bukan soal percintaan, bukan soal apa. Jadi di sini saya kadang-kadang serba salah ya. Karena yang nonton saya ini orang-orang yang pintar membaca bahasa tubuh, orang-orang indigo, orang-orang yang bisa melihat sesuatu, dan terkadang banyak yang mereka bicarakan itu maaf, salah sebenarnya. Tapi saya hanya bisa iya aja gitu. Saya baca di mata kamu itu, kamu tuh punya beban, kamu tuh punya ini, kamu tuh punya apa. Saya iyain aja. Kalau bisa bilang, kamu tuh indigo KW, cara baca kamu tuh salah, cara melihat kamu tuh salah, nanti orang sakit hati sama saya, kan gitu. Jadi di sini tetap intinya begini, intinya saya tetap ingin menjadi lebih baik, intinya saya sedang berusaha untuk jadi lebih baik. Cuma kalau untuk cara saya menenangkan diri saya itu ya seperti itu, seharian sendiri, mentok-mentok main sholat, nonton YouTube, makan aja kadang-kadang enggak. Itu Mas Teh loh, beneran itu sifat saya sebenarnya, dan itu cara-cara saya melontarkan atau cara saya melemparkan sesuatu supaya tidak terlalu, itu leherku mulai sakit guys, supaya tidak terlalu berat di badan saya. Jadi ketika saya sudah merasa badan saya titik terendah, saya diam, saya tidak mau ngapa-ngapain. Orang WhatsApp tuh bisa 3-4 hari baru saya balas. Nggak tahu kenapa, dulu sih, tapi sekarang alhamdulillah mentok-mentok paling, kalau sekarang mentok-mentok paling seharian saya diam. Sudah, seharian saya nggak buka-buka WhatsApp, tapi ya besok mah sudah gitu. Alhamdulillah kalau sekarang sudah ringan. Kalau dulu mah bisa 3-4 hari guys, aku nggak keluar-keluar.
Teman-temanku dulu sampai pada baper. Aduh, banyak banget yang baper. Kalau dulu ngekos kita rame-rame, dan aku tipenya orang nggak suka ngekos rame-rame. Aku suka sendiri orangnya. Suka sendiri, suka gelap, ya emang suka menyendiri. Jadi kalau yang lain tuh satu kamar bisa 3 sampai 4 orang, 2 atau 3 orang misalnya. Kalau saya dulu ngekos tuh sendiri, nggak mau sama siapa-siapa. Emang suka gelap dan ya suka relaksasi diri sendiri aja. Jadi kalau udah saya diam di kamar, teman-teman saya cuma bilang, kenapa Tulus ya? Terus udah gitu, astagfirullahaladzim. Saya merelaksasi diri saya sendiri itu dengan apa? Dengan kadang-kadang mendengarkan langgam-langgam Jawa, lagu-lagu Jawa. Ya, nggak ngerti kenapa kadang-kadang saya mendengarkan gamelan yang lembut itu saya merasa sedang merelaksasi. Dan teman-teman saya suka yang komentar, apaan sih? Tulus kenapa itu? Mistis banget lu katanya gitu. Padahal di sisi itu nggak ada segi gaib sama sekali. Nggak ada gaib-gaibnya pisan gitu loh. Saya cuma merelaksasi diri saya sendiri. Khususnya kalau ibu saya lagi sakit. Saya dengar ibu saya sakit aja, waduh saya nggak doyan makan langsung. Kadang-kadang mama yang begini, makan ya Le, jangan sampai nggak makan. Nanti mama sakit, kamu ikut sakit. Itu kalau mama. Jadi semua orang memiliki cara dan sikapnya masing-masing untuk menyelaraskan yang namanya keberhasilan, kesalahan tadi. Dan belajar dari semua kesalahan, Mas Teh sudah sering sekali bersalah. Mas Teh sering sekali diberikan kelebihan sama Allah, diberikan kemudahan sama Allah, tapi Mas Teh nggak bisa manfaatin. Akhirnya Mas Teh gagal. Mas Teh diberikan kelebihan sama Allah, kemudian sesuatu yang di atas rata-rata Mas Teh gagal lagi. Dan keberhasilan itu sebenarnya membuat Mas Teh banyak sekali belajar. Dan sekarang dengan kondisi saat ini yang apa adanya, jadi Mas Teh lebih merasa, oh iya, saya baik-baik saja kok. Saya nggak kayak gitu juga saya masih bisa hidup. Saya nggak seperti itu juga saya masih ada rezeki. Gitu aja berpikirnya sekarang ya. Jadi Mas Teh sudah nggak mau lagi terlalu panjang untuk memikirkan hal-hal yang di luar pemikiran saya. Jadi Mas Teh sudah capek kalau misalnya harus jadi seperti itu, uang banyak, tenar, kemewahan. Jujur kalau Mas Teh sudah nanti malah balan. Karena saya bisa mengukur pribadi saya sendiri. Saya bisa mengukur kepribadian saya sendiri. Ketika saya merasa berada di posisi itu, dulu saya pernah sangat-sangat merasa bisa, merasa sombong, merasa freedom dengan hidup saya, merasa kalau saya itu saya bisa kok ngelaluin semuanya sendiri, saya punya uang banyak, saya punya ini. Saya pernah di posisi itu, dan satu lagi ternyata saya gagal. Berkali-kali saya gagal. Makanya itu kalau saya berdoa saya mintanya cukup saja ya Allah, cukup bisa membantu orang, cukup bisa mencukupkan diri saya, membahagiakan adik saya, membahagiakan orang-orang di sekeliling saya. Kalau saya seperti itu saja sudah. Tidak ada niatan saya untuk pengen jadi orang kaya lagi, sukses lagi, punya duit banyak, punya mobil. Saya tidak mau lagi seperti itu coy. Sudah pada dasarnya diri saya saja ya. Saya tidak mau macam-macam, asik. Saya baca dulu beberapa komentar yang sudah masuk sebelum kita closing ya teman-teman. Biasanya Mas Teh bacanya di awal, sekarang Mas Teh bikin di belakang. Kalau kata Mama Ita, rindu karo sopo ya Mak? Nggak tahu Mak, kadang-kadang begini Mak. Aku syuting, aku nggak tahu topik yang mau aku bahas apa, aku cuma on the spot aja. Jadi kadang-kadang mulutku tahu-tahu nyeplosnya ke situ. Ya berarti itu yang harus saya lawan. Itu yang harus saya baca, maksudnya bukan saya lawan. Rindu sama saya Kak Mas? Oh iya betul, rindu sama Bunda Sriatun. Kok Bunda tahu sih? Kalau kata Mas Taufik, gunakan manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan suatu saat kamu akan rindu dengan masa itu. Di mana masa itu tidak akan pernah terulang untuk kedua kalinya. Baik buruknya tetap kita yang harus ikuti prosesnya, dan itulah mengapa laki-laki harus bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat agar tidak ada kata menyesal di kemudian hari. Amin.
Mbak Lady Sweet terima kasih, Mbak Christine, Mas Hadari Ilyas juga terima kasih. Good nasehat Mas T, terima kasih Mas Hadari Ilyas. Tapi ini bukan nasehat ya Mas. Ini komentar di Cermal yang berjudul Rindu kemarin ya teman-teman. Aku ya lagi kangen tapi aku harus berusaha menahan. Betul Mbak Asri, jangan dilepas ya. Mbak Nabila begadang berfaedah. Cocok Mas asli, terima kasih Nabila. Ada Iza GGWP di sana, aku dengerin sampai ketiduran. Oh ya, alhamdulillah bermanfaat buat kamu ya. Kalau kata Fenty Aprita, kalau waktunya istirahat ya tidur Mas. Oke siap. Kalau kata Mbak Rani, kreatifnya MNC TV nih. Ini pasti bikin kontennya jam 2/3 atau 3 pagi. Waktu dimana orang pada tidur, Mas Tulus bekerja, ibaratnya bikin konten bermanfaat untuk orang lain. Gak apa-apa Mas, penak kerja dewi wae Mas. Betul Mbak. Terima kasih Mbak Rani, alhamdulillah ada yang support. Seneng aja sih kalau ada yang support ya. Kemudian apa ini? Aduh panjang banget, gak ngerti aku, gak mau baca. Ikuti prosesnya, bukan tidak mungkin. Kalau Allah berkehendak sudah pasti akan berjalan sesuai dengan rencana. Sabar, subur, lebar, lebur. Semangat. Apaan sih Taufik? Mama Ita terima kasih. Alhamdulillah dapat pencerahan lagi. Bukan pencerahan ya Mbak Jamila, itu info. Jangan anggap saya ngasih pencerahan Toyo. Kemudian di sini ada Danol Kingers Official Desaku. Oh, Danol dari Desa Amis ya. Salam kenal untuk yang di Amis semuanya ya. Sukses selalu Mas Tulus, terima kasih. Al Story terima kasih. Terus aku ki ngopo to akhirnya Mas iki kenopo to rono popo. Oke, teman-teman sepertinya harus saya keep dulu untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Tapi di sini saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian orang-orang baik yang selalu menyemangati saya, memberikan saya inspirasi meskipun dengan segala keadaan Mas T yang seperti ini ya. Banyak yang nanya, Mas T kenapa ndak mau pindah dari tempat banjir itu? Mas T kenapa ndak mau pergi dari situ? Karena jujur Mas T tipe orang yang kalau sudah nyaman ya sudah. Mas T tipe orang kalau sudah satu ya satu, kalau sudah enak ya enak. Kalau Mas T kayak gitu. Jadi memang ada sisi bosen, tapi kalau Mas T sudah merasa nyaman, Mas T akan satu saja dengan orang itu. Asik, kok dengan orang itu? Maksudnya dengan posisi itu. Baik sama halnya ketika kita sudah berpasangan, kalau Mas T satu ya satu saja. Kalau misalnya tinggal di sebuah tempat, tempatnya meskipun terkadang sih ada rasa, ya Allah kok sedih amat ya. Pergi harus dinaikin semua ke atas. Harus ditaruh di atas semua kalau ndak banjir misalnya. Cuma, kalau pindah, Mas T rasa di sini kanan kirinya sudah enak orangnya. Jadi yang membuat nyaman ini bukan soal apa-apa. Satu, Mas T merasa Allah di sini memberikan Mas T rezeki yang alhamdulillah masih untuk bisa bertahan hidup, itu yang pertama. Yang kedua, Mas T dikelilingi orang-orang baik di sekitar sini yang banyak membantu Mas T dengan segala keadaannya Mas T sekarang di situ. Jadi jujur kalau misalnya merasa lelah, Mas T itu sudah capek. Mas T itu capek jadi orang yang mengejar sesuatu, pengen dapetin orang baik, pengen jadi orang baik, kemudian mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan pengorbanan yang baik pula. Kalau Mas T itu sudah begini prinsipnya sekarang. Berkorbanlah, berjuanglah untuk Allah, demi Allah, untuk Allah, dan karena Allah, sudah itu saja. Kalau kamu berjuang untuk orang lain, aduh Mas T sudah kenyang. Mas T sudah banyak melakukan hal-hal gila untuk meyakinkan orang ketika Mas T begini, Mas T itu bukan orang jahat, Mas T itu bukan orang begini. Mas T ketika sudah gila, Mas T bisa melakukan hal-hal gila loh. Dan Mas T rasa untuk melakukan hal ini sudah sangat di luar batas. Sudah lelah. Toh balasannya itu menyakitkan juga. Jadi kalau kamu mau tulus, kamu mau sayang banget, mau cinta banget, mau mengorbankan apapun banget ke sesama manusia, buat Mas T sendiri itu hal mustahil, hal kecil yang bisa terjadi. Kalau saya mengorbankan diri saya untuk Allah, saya cinta tulus sama Allah, insya Allah
Allah akan membalas kita karena Dia Maha Cinta. Kalau kamu berkorban dengan orang banyak, alah mas itu udah kenyang, ngorbanin ini, ngorbanin itu, ngorbanin waktu, tengah malam begini, ujung-ujungnya apa ya, mek disakiti tok, ujung-ujungnya tetap ditinggalin juga. Jadi makanya di sini banyak sekali pelajaran yang bisa kita pelajari, bisa kita ambil kesimpulannya. Kalau memang kita tidak pernah menyadari cara kita bersikap itu menyakiti orang. Kalau buat Mas Teh, oke lah, yang sudah Mas Teh lakukan ya semoga jadi tolak ukur Allah untuk mengukur semuanya. Tapi selebihnya ketika orang menganggap Mas Teh begini, dianggap begitu, biarkan saja. Untuk kalian yang saat ini mungkin sedang merasa keberhasilan ini di mana sih Mas Tulus? Kok saya dari dulu nggak berhasil dengan kondisi yang seperti ini? Saya rumah tangga gagal, saya cari rezeki juga sepi, bekerja pun saya selalu ada kendala. Sebenarnya apa Mas Teh kesalahannya? Tidak ada kesalahan di sini. Tidak ada sebuah kesalahan. Tetapi ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas kita adalah menyadari beberapa hal yang sudah Mas Teh sebutkan tadi. Kalau jenengan mau berhasil, ya jangan sakiti orang, jangan nyinggung orang, hargai orang lain. Insya Allah kalian bakal jadi. Kalian bisa berhasil. Dan satu lagi, buang sifat-sifat freedom kalian yang kalian bawa dari kalian masih muda sampai saat ini kalian sudah dewasa. Hai, sadar diri. Kamu sudah dewasa, kamu sudah semakin tua. Hidupmu masih perlu beberapa hal yang perlu kamu siapkan. Bukan hanya duniamu, seperti halnya ketika kamu masih muda. Yang perempuan jangan, yang nongkrong-nongkrong sama temannya boleh, jangan dibatasi. Tidak dibatasi juga tidak masalah. Tetapi di sini kita harus tahu betul posisi kita sudah jadi ibu rumah tangga. Sama halnya ketika jenengan yang di rumahnya memang harus untuk suami. Itu yang pertama. Yang kedua untuk sang suami. Kamu dari zaman mudanya kamu suka mabok, suka minum, suka judi, suka nongkrong sama teman-teman kamu, suka main game. Sekarang kamu sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya keluarga. Ada yang harus kamu perjuangkan selain kamu sendiri. Boleh menyenangkan diri, tapi ingat harus ada batas di situ ya. Harus ada batasan diri di mana kamu harus menyadari, oh ya, saya nggak boleh melakukan ini, saya harus melakukan ini, dan saya tidak bisa melakukan itu. Gitu teman-teman. Semoga bisa difahami beberapa hal yang masih sampaikan. Gak tahu judulnya apa. Intinya di sini adalah cerminan untuk apa ya? Cerminan untuk kita sendiri. Cerminan untuk saya sendiri khususnya. Kalau sifat kita ada yang bisa menilai adalah orang lain, bukan diri kita sendiri. Ketika kita mengharap orang lain melihat, ketika kita mengharap orang lain memahami, belum tentu orang bisa memahami, tapi menilai orang bisa. Nah di sisi ini kita yang menerima, kita terima atau tidak, itu hak masing-masing. Kita jadikan jadi tolak ukur untuk kita berubah jadi lebih baik, boleh, tetapi jangan menggunakan emosi untuk menilai itu. Kalau kamu merasa emosi, kamu akan terus, enggak, saya nggak kayak gitu, orangnya itu begini orangnya. Nah itu beberapa hal yang harus kamu perbaiki dari cerita ini ya. Semoga kita semua jadi orang yang berhasil. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang beruntung yang bisa memperbaiki kesalahan yang lama menjadi kesalahan yang baru, dan tetap tersambung tali silaturahmi dengan beberapa orang yang mungkin saat ini sedang bermasalah dengan kamu, atau kamu sedang merasa jauh dengan mereka. Perbaiki itu dengan cara kamu, perbaiki sifat kamu, dan jadikan semua jadi tolak ukur untuk menjadi lebih baik. Intinya terus belajar menjadi lebih baik, itu saja tujuannya ya. Dan ingat, berteman, berpacaran, bersuami istri, dan lain sebagainya, itu harus ada take and give. Sesuatu yang bermanfaat. Dari suami kamu dapat positif, dari istri dapat positif, dari pacar, dari teman sekalipun, kamu harus tetap mensinergikan itu untuk menjadi tujuan lebih baik lagi. Dan intinya tetap jadi lebih baik daripada sebelumnya ya. Selamat beristirahat atau sudah mulai beristirahat. Selamat tidur untuk yang sudah mulai tidur. Mas Teh mohon pamit dulu. Terima kasih banyak untuk para penggemar Cermal atau cerita malam di kesempatan malam hari ini. Segmen ini nih tidak terlalu banyak yang menyimak, mungkin hanya 100-200 orang, tetapi dalam segi ini semoga bisa mengerti. Dan sekali lagi mohon maaf, program ini tidak ada konsep apapun. Kalau ada yang mau bertanya, memberikan curhatannya, berkomentar, boleh langsung klik di DM di Instagramnya di @bigtulus_bp2, ataupun di kolom deskripsi itu ada nomor WhatsApp, bisa kalian langsung DM saja di situ. Mau curhat soal apa, pengen dibahas di Cermal juga boleh ya. Mas saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk yang sedang bekerja di hari ini, selamat bekerja. Untuk yang sudah mulai beranjak tidur, selamat tidur, semoga mimpi indah, dan semoga kelelahan kalian hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertukar dengan sesuatu yang bermanfaat, yaitu berpahala ya. Mas saya mohon pamit, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat tidur orang baik.